Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan ini saya akan mencoba untuk memberikan penjelasan mengenai solusi dari soal seminar praktikum yang sudah dilaksanakan. Ya, di sini kemarin itu saya memberikan 2 tipe soal. Yang pertama ini tipe pertama. Kemudian tipe yang kedua itu yang ini ya. Kita masuk satu. Kita mulai dari tipe soal yang pertama dulu. Ya, kita mulai dari sini ya. Di tipe soal yang pertama ini untuk nomor 1 diminta untuk menampilkan tabel barang ya, yang Anda sudah buat, tetapi dibatasi pada 3 kolom, yaitu nama produk, harga, dan nama pemasok. Kalau kita lihat tabel yang sudah dibuat, yang ini ya, ID barang, nama barang, dan seterusnya. Nah, yang kita panggil di sini adalah nama barang sebenarnya. Nama barang, tapi untuk nama kolomnya itu diubah menjadi nama produk. Sehingga perintahnya adalah select diikuti dengan nama kolomnya ini nama barang. Dan di sini pakai alias ya. Aliasnya itu nama produk. Terus ya, nama produk. Kita sesuaikan tulisannya di sini ya, ketikanya sama dengan yang ingin ditampilkan nama produk. Kolom yang kedua adalah harga ya, sama di sini. Harga tidak ada perubahan, berarti tidak pakai alias. Yang ketiga adalah nama pemasok. Di sini cuma pemasok. Di tabel asli kita tulis pemasok, terus pakai alias. Aliasnya adalah nama pemasok. Nama pemasok. Kemudian nama tabelnya adalah ini ya. Barang diikuti dengan nama Anda masing-masing. Sebagaimana yang sudah Anda buat sebelumnya. Kita jalankan. Ya, maka inilah hasil perintah ya. Sama ya. Mungkin nanti kalau Anda mungkin urutannya bisa beda, tapi intinya yang kita mulai di sini adalah bagaimana Anda merubah nama kolom ini ya. Kemudian memilih kolom-kolom yang ingin ditampilkan sesuai dengan keinginan daripada soal. Itu jawaban untuk nomor 1. Kemudian untuk nomor 2 masih menggunakan tabel barang ya, tabel yang tadi di sini ya, ini adalah tabelnya. Kemudian ini tabel aslinya. Kemudian yang ditampilkan adalah jenis barang, yang ini ya, nama barang menjadi alias jenis barang. Kemudian harga satuannya ini, harga menjadi harga satuan, alias juga nanti. Kemudian jumlah terjual itu dari sini, jumlah jual menjadi jumlah terjual. Terus ada satu tambahan kolom, nama kolomnya adalah total. Di sini ada keterangan bahwa kolom total ini merupakan hasil operasi aritmetika antara kolom harga ini dengan jumlah jual. Kalau total berarti di sini kita kalikan ya, total harga antara harga satuan dengan jumlah yang terjual. Ya, kita buat langsung perintahnya. Select. Nah, yang pertama itu nama barang, nama underscore barang, dan kasih alias. Aliasnya adalah nama atau jenis barang. Jenis barang. Kemudian berikutnya, koma, yang ditampilkan adalah harga satuan atau harga satuan. Kemudian kolom berikutnya adalah jumlah terjual dari jumlah jual. Jumlah underscore jual plus jumlah terjual. Kolom berikutnya adalah total. Total ini merupakan perkalian antara harga dengan jumlah jual. Kita kalikan jumlah harga dikali jumlah
jumlah jual S ya sebagai total. Kemudian from from barang ya, kita cek hasilnya. Nah ini hasilnya ya, jadi ada jenis barang, harga satuan, jumlah jual, dan total ya. Itu jawaban untuk nomor 2. Terus berikutnya nomor 3, kita diminta untuk menambahkan satu baris data. Karena diminta menambah berarti harus pakai kata perintah insert into, nama tabelnya adalah barang. Nah sekarang kita ingin masukkan datanya, karena kita cek dulu tabel aslinya. Di sini urutannya ya, urutan kolomnya ID barang, nama barang, harga, pemasok, kategori, dan jumlah. Kalau Anda perhatikan, pada saat membuat tabel, jumlah jual ini itu, pada saat Anda membuat tabel, seluruh kolom ini itu not null kecuali jumlah jual. Berarti jumlah jual itu boleh kosong. Nah, kebetulan di sini jumlah jualnya dikasih kosong, cuma saya melakukan di sini sedikit perubahan urutan kolom untuk sedikit membingungkan bagi yang belum paham ya. Jadi di sini kan ID barang, nama barang, jumlah jualnya di kolom ketiga di soal. Nah itu sebenarnya tidak perlu bingung jika Anda memakai model yang pertama di dalam pengisian. Jadi tulis saja dulu kolomnya ID barang, nama barang, harga, pemasok, kategori underscore ID, jumlah underscore jual. Diikuti dengan values ya. Terus kolom berikutnya kita isikan data sesuai dengan urutan ini. Pertama ID barang, di sini nilainya 7 ya. Ini merupakan number. Kemudian yang kedua, nama barangnya adalah start. Nama barang ditulis ya, Mister. Jangan lupa tanda petik karena dia varchar tuh jenis atau tipe datanya. Yang ketiga, harganya di sini adalah 1000, number ya, 1000, berikutnya pemasoknya adalah ini ya, Siti, Aman, Gemilang. Terus data berikutnya kategori ID di sini 1. Jadi kategori ID itu kalau tidak salah dia varchar ya. Oke, jadi kita pakai tanda petik 1, berikutnya jumlah jualnya di sini kosong, kita pakai tanda petik ya. Tanda petik begini tanpa ada spasi ya. Jangan sampai ada memberikan spasi di sini atau tanda minus di sini ya, jangan. Cukup begini saja. Kita eksekusi. Nah, data masuk ya. Untuk melihatnya, sebagaimana di sini, tampilkan data yang sudah ada pada tabel. Kita jalankan kembali untuk melihat data yang sudah masuk. Nah, ini ya, data yang sudah masuk. Di sini 0. Ya, jadi tanda garis ini bukan ada data ya, itu 0, tanda 0. Makanya tadi sini kita kosongkan. Nah, itu untuk jawaban soal nomor 3 ya. Kemudian berikutnya jawaban soal nomor 4, nomor terakhir ya. Di soal nomor 4 ini kita diminta untuk menampilkan nama barang, berarti ini ya nama barang, sama tidak perlu ada alias, kemudian pemasok ini ya, dan nama kategori. Kita di sini di tabel barang tidak ada nama kategori. Nama kategori itu ada pada tabel kategori ya, tabel yang satunya. Kita lihat di sini select bintang form kategori. Nah, ini berarti tabel ini dari dua tampilan ini berasal dari dua tabel yang berbeda. Artinya kita harus pakai perintah join. Oke, kita cek ya. Kita coba.
Pertama kita panggil nama barang, ya, nama barang, select nama underscore barang, koma, kemudian yang kedua pemasok, koma, yang ketiga nama kategori, ya, dia kolom. Nah sekarang from, nah di sini kita pakai perintah join, from barang underscore nama Anda, terus ya pakai natural join saja yang mudah, natural join, nama tabel keduanya adalah kategori underscore nama Anda. Setelah itu kalau cuma begini sampai di sini memang sudah muncul hasil, tetapi ada syarat tambahan di sini. Di sini dibilang khusus dari pemasok, ya ini pemasok yang ada kata timur pada nama pemasok. Jadi nanti yang muncul adalah timur gemilang, yang ini timur abadi, lautan timur. Cuma 1, 2, 3, 4 baris yang muncul. Makanya ditambahkan di sini persyaratan klausa where ya pemasok. Nah di sini ada kata timur, katanya harus ada kata timur. Berarti kita pakai fungsi like, ya where pemasok like, ya like di sini kita pakai ya di sini timur ya, berarti mengandung kata timur, persen timur diakhiri dengan tanda persen. Jadi ini artinya yang kita panggil adalah yang mempunyai kata timur pada nama pemasok. Kita jalankan. Ini hasilnya, ya. Ini lautan timur, timur gemilang, timur abadi, timur gemilang, ya. Jadi 4 barang yang masuk. Oke. Nah, itu untuk jawaban soal versi pertama, ya. Sebenarnya gampang sebenarnya. Oke. Kemudian berikutnya, jawaban untuk versi kedua. Nah, sebelum masuk ke versi kedua, saya harus perbaiki dulu tabelnya. Karena tadi kan tabel ini sudah diubah, ya. Jadi perubahannya di sini adalah di sini nih. Di sini saya harus hapus dulu, ya. Yang data ini supaya nanti hasilnya sesuai dengan soal yang diinginkan. Oke, soal. Delete barang, ya. Kemudian where ID barang sama dengan 7. Kita hapus baris yang ID barangnya 7 saja. Di sini tadi saya melakukan perhitungan dengan menerangkan, sambil menerangkan soal ini saya bisa kerjakan berapa 12 menit lah, ya. 4 soal 12 menit itu sambil saya terangkan, ya. Jadi sebenarnya dengan waktu 30 menit itu atau 25 menit itu sebenarnya cukup, ya, cukup. Oke. Kita kembali, ya, nama tabelnya sekarang sudah kembali sesuai dengan data awal. Sekarang saya buka soal yang kedua. Soal yang kedua itu yang ini. Ya. Berapa tempat, ya. Soal yang kedua. Oke. Soal yang kedua untuk nomor 1 ini data ini soal ini sama dengan tipe pertama, ya. Jadi jawaban dari ini sama saja. Yang mana tadi? Oh ini, ya. Ini, ya. Jadi soal ini jawabannya sama dengan soal nomor 1 dari tipe pertama, ya. Kita jalankan langsung. Penjelasannya tinggal dilihat nanti di menit-menit awal. Sama, ya. Sama, ya. Urutannya juga sama. Oke. Sekarang jadi ini saya tidak perlu jelaskan lagi. Sekarang nomor 2. Nomor 2 ini pemasok CV Timur Gemilang memberikan diskon 10%, katanya, ya, ada diskon. Berarti Timur Gemilang ini, ya, berarti barang ini nanti didiskon, barang ini juga didiskon. Diskonnya berapa? 10%.
buatlah perintah untuk menampilkan data yang dipasok oleh CV Timur Gemilang dengan tambahan satu kolom berupa harga serta diskon. Jadi inilah harga asli, kemudian harga diskonnya berapa. Tentu harga diskonnya lebih kecil dari harga aslinya. Kita bikin perintahnya ya. Jadi kita panggil sesuai dengan permintaan dari soal, yaitu pertama ID barang. ID underscore barang, tidak pakai alias ya. Koma, berikutnya nama barang. Kemudian berikutnya harga. Berikutnya pemasok. Kenapa kita tulis satu-satu ini? Karena nanti ada tambah satu kolom. Tidak bisa di sini select bintang from barang. Kalau itu cuma dari sini sampai sini saja muncul ya. Kemudian berikutnya kategori ID. Kemudian jumlah jual. Kemudian berikutnya ini harga diskon itu pakai rumus ya. Jadi harga diskon itu setelah diskon adalah harga dikurang jumlah diskon. Jumlah diskonnya adalah harga dikali diskonnya berapa persen? 10%. 10/100. Ini adalah harga diskon. Ini adalah jumlah diskonnya. Sedangkan harga setelah diskon adalah harga dikurang jumlah diskon. Berarti harga kurang kali harga kurang dalam kurung harga kali diskonnya berapa persen ya. Ini kita ini adalah rumusnya. Kemudian di sini pakai alias. Di sini sudah diganti ya. Kalau Anda tidak ganti berarti nanti nama kolomnya ini yang muncul. Oleh karena di sini kita pakai as harga setelah diskon ya. Ini adalah kolom-kolomnya dengan rumus aritmetika yang dipakai untuk menghitung jumlah setelah diskon atau harga setelah diskon. Kemudian di sini from barang. Kemudian ada syarat. Yang tampil adalah yang dipas. Kalau cuma sampai di sini semua data muncul ya. Ini semua data muncul, baris muncul semua. Tapi di sini ada syarat. Ya, yang ditampilkan adalah yang hanya dipasok oleh CV Timur Gemilang ya. Berarti di sini ada tambahan perintah where pemasok sama dengan CV spasi Timur spasi Gemilang. Ini ketikanya tidak boleh salah ya. Karena data pada database itu case sensitive. Oke. Sekarang kita eksekusi. Nah, inilah hasilnya. Ada 2 barang ya. Nilainya setelah diskon 9.000, 31.500 ya. Sama ya. Oke. Itu untuk jawaban soal nomor berapa ini? Nomor 2. Sekarang nomor 3 diminta untuk melakukan perubahan data pada tabel barang untuk solder. Berubah harganya dari 50.000 menjadi 55.000. Kita lihat dulu data pada tabel barang yang ini ya. Untuk solder harganya 50.000. Nah, ini yang mau diubah, update ya. Untuk melakukan perubahan perintah menggunakan perintah update ya, gitu. Update yang diupdate apa? Yang diupdate adalah tabel barang underscore ya. Terus set apa yang diubah? Yang diubah adalah harga. Set harga sama dengan 55.000. Nah, kalau cuma begini dieksekusi maka semua harga ini berubah. Tapi kan maunya cuma solder saja. Set harga, maka di sini dikasih tambahan klausa where nama barang. Jangan pakai nama barang ya. Sebenarnya oke, boleh pakai nama barang sesuai dengan soal. Di sini kan untuk solder. Jadi bisa jadi sih nama barang kita pakai where nama barang sama dengan solder, atau bisa juga ya
bisa juga di sini atau pilihan lainnya adalah where ID barang sama dengan folder itu 4 gitu. Yang tidak boleh adalah kemarin ada beberapa mahasiswa dia kasih begini, where harga sama dengan 50.000. Ada yang pakai ini kemarin nih. Nah, masalahnya adalah kalau ada barang lain yang harganya 50.000 akan berubah juga. Padahal yang diinginkan adalah hanya harga solder saja yang berubah. Ya. Oleh karena itu pilihannya adalah yang ini atau yang ini ya. Kita pakai yang pertama, yang ini. Oke. Kita jalankan. Ya, ini sudah berubah. Sekarang kita cek karena di sini minta tampilkan data yang sudah ada pada tabel secara keseluruhan. Berarti kita pakai perintah yang ini. Ya, untuk melihat perubahan harganya. Soldernya sekarang sudah menjadi 55.000 sebagaimana yang diinginkan oleh soal. Oke, berikutnya nomor terakhir. Ya. Oke, jalankan dulu ini. Nah, di sini diminta untuk perintah menampilkan tampilan berikut. Jadi di sini ada nama barang yang diambil, nama barang, harga, dan ini nama kategori. Nah, di sini tidak ada kategori, ada di tabel kategori sama tadi ya. Ada tabel kategori serta pemasok. Nah, ini pemasok. Ya. Oke. Jadi di tabel kategori ada ini nih, yaitu nama kategori yang diambil. Artinya untuk soal ini juga menggunakan perintah join, mengambil data dari dua buah tabel yang berbeda. Oke, kita langsung membuat perintahnya. Pertama, select, memilih kolom pertama adalah nama barang ini, nama underscore barang. Kolom kedua yang ditampilkan adalah harga, di sini harga. Kolom ketiga adalah nama kategori, nama underscore kategori. Ingat, ini berasal dari kolom kategori ya, dari tabel kategori. Yang keempat adalah pemasok. Pemasok. Oke. Kemudian from. Tabel pertama adalah tabel barang underscore nama Anda. Natural join. Natural join juga ya. Karena mengambil data dari dua tabel yang berbeda. Natural join dengan tabel kategori underscore nama Anda. Ya. Sekarang di sini kalau cuma sampai di sini dieksekusi, maka jumlah baris yang muncul 6 atau semua datanya muncul. Cuma di sini ada syarat khusus dari pemasok yang ada kata gemilang. Berarti yang muncul adalah Timur Gemilang, ini Aman Gemilang. Jadi 1, 2, 3 buah baris data yang muncul. Makanya di sini diberi persyaratan where pemasok ya sama tadi pakai perintah like ya. Like terus ada kata gemilang. Baik bisa di tengah, di pinggir kiri atau pinggir kanan. Makanya kita di sini berikan tanda persen di depan dan tanda persen di belakang. Ya, selesai perintahnya, kita eksekusi. Oke, setrika spidol tas ya. Ini sudah muncul semua datanya. Oke, itu untuk soal nomor 4 ya. Oke, jadi pada dasarnya soal-soal kemarin mudah ya sebenarnya. Ini nanti ya, skrip ini saya akan kirimkan kepada Anda, akan kopikan ke notepad, kemudian kirimkan di Google Class. Baik, saya kira itu pembahasan untuk soal seminar kemarin. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.